Fadli Akbar adalah seorang satpam yang menjalani rutinitas menjaga keamanan kompleks. Hingga suatu malam ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di wilayah tugasnya. Kapten Rahmat Hidayat, seorang perwira TNI, mendengar laporan masyarakat tentang pemerasan yang melibatkan figur otoritas dan memutuskan melakukan penyelidikan diam-diam. Arya Jagoan, seorang pemuda yang dikenal dengan keberanian dan kedekatannya dengan dunia gelap, tak menyangka dirinya akan menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang mengguncang. Namun, ketika Fadli menemukan petunjuk ganjil, dan Kapten Rahmat mulai merangkai fakta, kebenaran yang terkuak perlahan membuat siapapun yang terlibat merinding. Sebuah drama kehidupan yang awalnya terlihat seperti sekadar rutinitas, berubah menjadi mimpi buruk ketika suara jeritan dan kejadian penuh kengerian menghantui langkah mereka semua. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Malam itu, Fadli Akbar, satpam kompleks perumahan Taman Bukit Indah, mengayuh sepedanya perlahan di jalanan sepi sambil menyorotkan senter ke arah sudut-sudut gelap yang seringkali luput dari perhatian. Sesekali ia berhenti untuk memastikan tidak ada kendaraan asing yang terparkir di depan rumah warga. Ketika ia tiba di depan sebuah ruko kosong yang sudah lama tak digunakan, ia melihat sebuah mobil hitam dengan kaca gelap terparkir tanpa lampu menyala, menimbulkan perasaan tidak nyaman yang membuatnya berhenti sejenak untuk mengamati lebih dekat. "Mobil siapa itu, Pak Fadli?" tanya seorang pengemudi ojek online yang kebetulan melintas, membuat Fadli tersentak dan menyadari bahwa mobil itu tidak pernah terlihat di kompleks sebelumnya. "Gak tahu juga. Tapi aneh, biasanya gak ada yang parkir di sini," jawab Fadli sambil mengamati lebih saksama. Namun sebelum ia bisa mendekat, mobil itu tiba-tiba menyala dan melaju pergi dengan kecepatan tinggi. Rasa penasaran Fadli memuncak ketika ia melihat sebuah amplop kecil terjatuh dari jendela mobil yang setengah terbuka. Lalu ia memungut amplop itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam saku seragamnya. Di pos satpam, Fadli membuka amplop tersebut dan menemukan selembar kertas bertuliskan daftar nama dengan jumlah uang di sebelahnya. Namun ia tidak mengenali nama-nama itu, kecuali satu yang terlihat familiar, Irwan Saputra. "Irwan Saputra, apa ini nama polisi itu?" gumamnya sambil mencoba mengingat, karena nama itu pernah disebut oleh salah satu warga dalam percakapan beberapa hari lalu. Fadli memutuskan untuk menyimpan kertas itu dan melaporkan kejadian ini kepada ketua RT esok harinya. Meskipun ia tahu bahwa ketua RT sering menghindar jika menyangkut masalah yang berbau kriminal. Saat malam semakin larut, ia kembali melanjutkan patroli dengan perasaan gelisah, sementara pikirannya terus bertanya-tanya tentang mobil misterius dan amplop aneh yang ia temukan. "Ada yang gak beres di sini," bisiknya pada dirinya sendiri sambil memastikan gerbang utama kompleks terkunci, tanpa menyadari bahwa malam itu hanyalah awal dari serangkaian kejadian yang akan mengubah hidupnya. Pagi harinya, Fadli mendatangi ketua RT, Pak Dharma, untuk menyerahkan amplop dan menceritakan apa yang ia lihat. Namun Pak Dharma hanya mengangguk sambil berkata, "Kita gak usah terlalu ikut campur, Pak Fadli, ini urusan polisi." "Tapi, Pak, kalau ini memang urusan polisi, kenapa mereka tidak berkoordinasi dengan kita di kompleks?" Fadli berusaha menyanggah, namun Pak Dharma tampak lebih tertarik pada ponselnya daripada pada amplop yang Fadli sodorkan. Merasa tidak mendapatkan respons yang memadai, Fadli memutuskan untuk menyimpan amplop itu kembali dan melakukan penyelidikan kecil-kecilan dengan bertanya kepada beberapa warga yang sering memperhatikan aktivitas di sekitar kompleks. Di sore hari, ia bertemu dengan Pak Mahmud, seorang pedagang kecil, yang mengaku pernah melihat mobil hitam itu sebelumnya, parkir di depan ruko selama hampir 1 jam beberapa malam yang lalu. "Tapi aneh, Pak Fadli, saya lihat ada 2 orang yang turun dari mobil itu dan masuk ruko, tapi gak bawa apa-apa," ujar Pak Mahmud sambil menunjuk ke arah ruko kosong yang kini tampak lebih mencurigakan. Fadli mulai merasa bahwa ruko itu mungkin menjadi tempat bertemunya orang-orang yang terlibat dalam aktivitas mencurigakan. Apalagi setelah mendengar cerita Pak Mahmud yang mendetail. "Mungkin saya harus lapor ke polisi langsung," pikir Fadli. Tetapi ia teringat bahwa nama Irwan Saputra di kertas itu terdengar seperti seorang aparat, yang membuatnya ragu akan efektivitas laporan tersebut. Malam itu, ia kembali berpatroli dengan lebih waspada, memeriksa setiap sudut kompleks dengan seksama, terutama di sekitar ruko yang kini semakin membuatnya resah. Saat Fadli mendekati ruko, ia melihat sekelebat bayangan seseorang di dalam. Tetapi ketika ia mencoba mendekat, pintu ruko itu terkunci rapat tanpa tanda-tanda aktivitas. "Ada yang gak benar di sini," gumamnya sambil mencatat waktu dan lokasi kejadian itu di buku kecilnya.
berharap ini bisa menjadi petunjuk penting nantinya. Malam berikutnya, Fadli kembali berjaga dengan perasaan waspada, terutama setelah mendengar bahwa mobil hitam itu terlihat lagi di dekat kompleks oleh seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya. Ketika ia memeriksa daftar nama di kertas yang ia temukan, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Irwan Saputra, meskipun ia tahu aksesnya untuk mendapatkan informasi sangat terbatas. Saat berada di pos Satpam, Fadli mendengar obrolan dua pemuda yang sedang nongkrong di dekat warung kopi. Salah satunya berkata, "Polisi itu, Irwan, kayaknya sering main di tempat Bulina." Loh, nama Bulina terdengar familiar bagi Fadli, karena ia adalah pemilik tempat prostitusi kecil di pinggiran kota, yang sering disebut-sebut oleh warga sebagai lokasi yang sering didatangi tamu-tamu misterius. Fadli memutuskan untuk diam-diam pergi ke lokasi itu di luar jam kerjanya, hanya untuk memastikan apakah ada kaitan antara nama Irwan dan aktivitas di tempat tersebut. Ketika tiba di sana, ia melihat seorang pria berperawakan tegap keluar dari tempat itu dan masuk ke dalam mobil hitam yang ia kenali dari malam sebelumnya. "Itu pasti dia," gumam Fadli, meskipun ia tidak bisa memastikan tanpa melihat wajah pria itu lebih jelas. Malam itu, ia mencatat nomor plat mobil dan mencoba mencari tahu pemiliknya melalui kenalannya di bengkel, yang sering berurusan dengan data kendaraan. "Plat ini kayaknya aneh, Pak, mungkin palsu," ujar kenalannya, membuat Fadli semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Dengan informasi baru ini, Fadli mulai merasa bahwa dirinya harus melibatkan pihak lain untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, meskipun ia belum tahu kepada siapa harus percaya. Di sisi lain kota, Kapten Rahmat Hidayat menerima laporan anonim tentang pemerasan di tempat prostitusi yang melibatkan seseorang bernama Irwan Saputra, membuatnya tertarik untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Sebagai perwira TNI yang dikenal memiliki metode kerja yang sistematis, Rahmat memutuskan untuk menyamar sebagai warga sipil dan mengunjungi lokasi tersebut pada malam hari. Ketika ia tiba di tempat itu, ia memperhatikan adanya mobil hitam yang parkir tidak jauh dari pintu masuk, dan instingnya langsung menyuruhnya untuk mencatat setiap detail yang ia lihat. Di dalam, ia bertemu dengan Bulina, yang awalnya tampak waspada tetapi akhirnya bersedia berbicara setelah Rahmat menyebutkan bahwa ia hanya ingin mencari tahu tentang aktivitas mencurigakan di tempat itu. "Irwan Saputra itu sering datang ke sini, Pak, tapi saya gak tahu pasti dia polisi beneran atau cuma ngaku-ngaku," ujar Bulina dengan nada ragu. Rahmat mencatat setiap informasi yang diberikan, terutama saat Bulina mengatakan bahwa Irwan sering meminta uang dengan dalih memberikan keamanan untuk tempatnya. Setelah keluar dari tempat itu, Rahmat memutuskan untuk memulai operasi penyelidikan rahasia yang melibatkan beberapa anggota timnya, meskipun ia tahu ini akan menjadi tugas yang berisiko. Saat berjalan menuju mobilnya, ia melihat seorang pria dengan seragam polisi palsu sedang berbicara dengan seorang wanita muda di sudut jalan, yang langsung membuatnya curiga. Rahmat mencoba mendekati pria itu, tetapi ia pergi begitu saja dengan motor tanpa meninggalkan jejak, membuat Rahmat hanya bisa mencatat ciri-cirinya untuk investigasi lebih lanjut. Kalau dia memang polisi gadungan, ini lebih dari sekadar pemerasan biasa, pikir Rahmat, sambil menatap langit malam yang gelap, menyadari bahwa kasus ini jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Malam itu, Fadli memutuskan untuk keluar dari rutinitasnya dengan mengunjungi pasar malam yang selalu ramai di pusat kota, sambil berharap menemukan petunjuk baru tentang Irwan Saputra. Di tengah hiruk-pikuk keramaian, Fadli tanpa sengaja melihat seorang pria yang dikenalnya sebagai Irwan berdiri di dekat sebuah gerai makanan, menerima amplop coklat dari seorang pria berpenampilan rapi yang tampak seperti pemilik toko. "Apalagi ini, selalu amplop coklat," pikir Fadli sambil mengamati dari kejauhan, memastikan ia tidak menarik perhatian dengan gerak-geriknya. Setelah transaksi selesai, Irwan terlihat berbicara sebentar dengan pria tersebut, dan kemudian pergi ke arah mobil hitam yang sama seperti yang pernah Fadli lihat di kompleks. Fadli mencoba mendekati pria pemilik toko untuk mencari tahu, tetapi pria itu segera masuk ke dalam toko dan menutup pintunya seolah tak ingin diganggu. Merasa tidak punya pilihan lain, Fadli mencatat lokasi dan ciri-ciri pria tersebut di buku kecilnya sebagai tambahan informasi untuk investigasi lebih lanjut. "Dia ini kayak bisnisman, tapi kok urusannya sama polisi," gumam Fadli, semakin yakin bahwa ada jaringan tersembunyi di balik pertemuan singkat itu. Ketika Fadli mencoba mengikuti mobil Irwan, kendaraan itu melaju cepat dan menghilang di antara jalanan sempit kota, membuat Fadli kehilangan jejaknya. Malam itu, Fadli kembali ke pos dengan perasaan frustrasi, tetapi ia yakin amplop yang diterima Irwan adalah bukti bahwa pria tersebut tidak bertugas sebagai polisi sungguhan. "Aku harus tahu lebih banyak tentang orang-orang yang terlibat," tekad Fadli, meskipun ia tahu ini akan semakin membahayakan dirinya.
Di sisi lain, Kapten Rahmat Hidayat menyusun langkah-langkahnya untuk mendekati Bulina, pemilik salah satu tempat prostitusi yang kabarnya menjadi target pemerasan Irwan Saputra. Rahmat mendatangi Bulina di sebuah kafe kecil yang jauh dari lokasi tempat prostitusinya, memastikan tidak ada yang akan mencurigai pertemuan mereka. "Ibu Lina, saya dengar ibu sering dimintai uang oleh seseorang yang mengaku polisi," kata Rahmat dengan suara tenang, sambil memperhatikan ekspresi Bulina yang berubah gugup. "Iya, Pak. Dia bilang namanya Irwan Saputra, polisi. Tapi dia lebih sering datang untuk mengancam kami daripada melindungi," jawab Bulina, berbisik seperti takut ada yang mendengar. Bulina menceritakan bahwa Irwan sering meminta uang dalam jumlah besar, mengancam akan menutup tempatnya dengan alasan pelanggaran hukum jika tidak diberikan. Dia datang setiap minggu, kadang membawa orang lain, kadang sendirian, tapi wajahnya selalu terlihat puas setelah mendapatkan uang, tambahnya, sambil memainkan sendok kopinya dengan gelisah. Rahmat mencatat semua informasi itu dengan seksama, menyadari bahwa kesaksian ini bisa menjadi pijakan awal untuk menyusun rencana penangkapan. "Apakah ibu tahu kapan dia akan datang lagi?" tanya Rahmat, berharap mendapatkan jadwal pasti, tetapi Bulina hanya bisa menggelengkan kepala. "Dia tidak pernah memberitahu jadwalnya, tapi biasanya datang malam-malam saat tidak banyak orang," ujar Bulina, membuat Rahmat semakin yakin bahwa Irwan sangat berhati-hati dalam menjalankan aksinya. Setelah pertemuan itu, Rahmat kembali ke markas dengan tekad untuk segera menyusun rencana penyergapan, meskipun ia tahu waktu dan lokasi pastinya masih menjadi tantangan. Di tempat lain, Fadli mulai mendengar desas-desus tentang seorang pemuda bernama Arya yang sering terlihat bersama Irwan di beberapa lokasi mencurigakan, terutama di sekitar ruko kosong di kompleks. Dengan rasa penasaran, Fadli memutuskan untuk menemui Arya di sebuah bengkel tempat pemuda itu biasa nongkrong, meskipun ia tahu bahwa Arya dikenal sulit didekati. "Mas Arya, saya cuma mau tanya soal seseorang yang sering terlihat bareng sama Anda. Namanya Irwan Saputra," kata Fadli, mencoba terdengar santai, tetapi Arya langsung menatapnya tajam. "Kenapa, Bang? Saya gak tahu apa-apa tentang itu," jawab Arya dengan nada ketus, jelas tidak ingin terlibat lebih jauh. Namun, ketika Fadli menunjukkan amplop dan daftar nama yang ia temukan, Arya mulai menunjukkan sedikit rasa penasaran dan akhirnya bersedia berbicara. "Dia memang sering ke sana, Bang. Tapi dia bukan polisi beneran. Saya dengar dia cuma pura-pura supaya bisa dapat duit," ungkap Arya, membuat Fadli merasa informasi ini bisa membuka lebih banyak pintu. Meski begitu, Arya tetap terlihat enggan untuk terlibat lebih jauh, hingga Fadli meyakinkannya bahwa ia hanya ingin memastikan kompleks mereka tetap aman. Setelah beberapa saat, Arya setuju untuk bekerja sama, tetapi dengan syarat ia tidak boleh terlalu banyak terlihat terlibat dalam penyelidikan ini. "Oke, Bang. Saya kasih tahu kalau ada yang mencurigakan, tapi jangan sampai nama saya disebut," ujar Arya, sambil menatap Fadli dengan penuh kehati-hatian. Dari pertemuan itu, Fadli merasa bahwa Arya bisa menjadi sekutu penting, meskipun hubungan mereka dipenuhi rasa saling curiga. Irwan mulai menyadari bahwa ada beberapa orang yang mencoba mengawasi kegiatannya, terutama setelah ia melihat Fadli dan Arya berbicara di dekat bengkel. Merasa posisinya terancam, Irwan memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan pesan intimidasi kepada beberapa saksi yang berpotensi mengungkap aksinya, termasuk Bulina. Malam itu, Bulina menerima telepon anonim yang mengancam bahwa tempatnya akan dirusak jika ia berani bekerja sama dengan siapapun, membuatnya gemetar ketakutan. "Saya gak bisa terus begini, saya harus keluar dari sini," gumam Bulina sambil mengemas barang-barangnya, berniat untuk meninggalkan kota sebelum situasinya semakin berbahaya. Di tempat lain, Fadli menemukan motornya dirusak dengan catatan bertuliskan, "Jangan ikut campur urusan ini," yang membuatnya sadar bahwa Irwan sudah mengetahui pergerakannya. Arya juga merasa ketakutan setelah mendengar bahwa salah satu temannya di bengkel mendapat ancaman serupa, yang membuatnya mempertimbangkan untuk mundur dari penyelidikan. "Bang, saya gak mau mati cuma gara-gara ini," ujar Arya dengan nada serius, tetapi Fadli meyakinkannya bahwa mereka harus terus maju demi mengungkap kebenaran. Di sisi lain, Rahmat menerima laporan dari salah satu informannya bahwa Irwan tampaknya mulai memperketat lingkaran orang-orang yang bekerja untuknya. Situasi semakin tegang ketika Rahmat mengetahui bahwa Irwan merencanakan pertemuan dengan jaringan kriminal yang lebih besar, membuatnya harus bergerak lebih cepat. "Kita harus hentikan dia sebelum semuanya terlambat," kata Rahmat kepada timnya, menyadari bahwa permainan ini telah mencapai tingkat yang lebih berbahaya dari yang ia perkirakan. Setelah pertemuan dengan Kapten Rahmat, Fadli mulai menjalankan perannya sebagai mata-mata di kompleks dengan memerhatikan setiap gerak-gerik penghuni dan tamu yang datang. Dengan senter kecil dan buku catatan di tangannya,
Fadli mencatat waktu kedatangan dan kepergian mobil-mobil asing yang sering parkir di depan ruko kosong. Salah satu malam, ia melihat seorang pria membawa koper besar keluar dari ruko dan masuk ke dalam mobil hitam yang sebelumnya ia kenali, lalu mencatat nomor platnya. Koper besar, malam-malam, ini pasti ada sesuatu, pikir Fadli sambil memastikan ia tidak terlihat oleh pria tersebut. Ketika ia melaporkan temuannya kepada Rahmat, kapten tersebut menyarankan agar Fadli juga mencatat interaksi yang terjadi di sekitar penghuni yang dikenal sering berurusan dengan Irwan. Salah satu penghuni, Pak Jono, terlihat menerima bungkusan kecil dari seorang pria yang datang dengan motor, lalu buru-buru masuk rumahnya tanpa banyak bicara. Fadli memutuskan untuk fokus pada rumah Pak Jono, memastikan ia tidak melewatkan detail apapun, meskipun ini membuatnya merasa semakin berisiko. Malam berikutnya, ia mendapati bahwa Pak Jono membawa tas kecil ke ruko kosong, membuat Fadli semakin yakin ada keterkaitan dengan jaringan kriminal yang sedang mereka selidiki. Ini lebih besar dari sekadar pemerasan, gumam Fadli sambil mencatat, berjanji untuk terus memberikan informasi kepada Rahmat. Namun, ia sadar bahwa posisinya sebagai satpam mulai menarik perhatian orang-orang tertentu, membuatnya harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Arya, yang masih berjuang dengan rasa takutnya, menemukan dirinya berada di sebuah gudang tua ketika mencoba menghindari anak buah Irwan yang sedang mencarinya. Di dalam gudang itu, ia tanpa sengaja menemukan beberapa barang yang tampak aneh, termasuk seragam polisi dengan nama Irwan Saputra yang disimpan dalam kondisi rapi di dalam kotak besar. Jadi ini buktinya, gumam Arya sambil memeriksa seragam tersebut, menyadari bahwa itu adalah bagian dari alat yang digunakan Irwan untuk menipu orang-orang. Selain seragam, Arya juga menemukan beberapa badge dan kartu identitas palsu yang semuanya terlihat profesional, memperjelas bahwa Irwan adalah seorang penipu ulung. Arya segera mengambil foto barang-barang tersebut dengan ponselnya sebelum meninggalkan lokasi, memastikan ia memiliki bukti yang cukup untuk dilaporkan kepada Fadli. Ketika ia memberikan foto itu kepada Fadli, wajah satpam tersebut berubah serius, menunjukkan bahwa ini adalah bukti penting yang bisa membantu mereka. Ini harus segera disampaikan ke Kapten Rahmat, ujar Fadli sambil memeriksa foto itu dengan teliti untuk memastikan semuanya jelas. Fadli segera menghubungi Rahmat dan mengatur pertemuan darurat untuk menyerahkan informasi baru ini, meskipun mereka tahu risiko semakin tinggi. Kalau barang ini ditemukan, ini artinya dia sudah lama menipu semua orang, kata Rahmat sambil mengamati foto seragam tersebut. Mereka sepakat untuk memeriksa gudang itu lebih lanjut dengan membawa tim kecil, berharap menemukan lebih banyak bukti untuk menguatkan kasus mereka. Dengan informasi terbaru, Rahmat memutuskan untuk melakukan operasi penyamaran di salah satu tempat prostitusi yang sering menjadi target Irwan. Ia menyamar sebagai salah satu pelanggan biasa dan memesan kamar di lokasi tersebut, memastikan dirinya tidak menarik perhatian dari siapapun. Malam itu, suasana tempat tersebut terasa lebih sepi dari biasanya, tetapi Rahmat tetap waspada sambil memerhatikan siapa saja yang keluar masuk. Ia mendapati beberapa karyawan terlihat tegang, seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang akan terjadi, meskipun tidak ada tanda-tanda Irwan datang. Salah satu karyawan, seorang pelayan wanita, memberikan informasi bahwa Irwan biasanya datang larut malam dengan alasan menginspeksi tempat tersebut. Namun, jam terus berjalan dan Irwan tidak juga muncul, membuat Rahmat merasa ada yang tidak beres dengan informasi yang ia terima sebelumnya. Mungkin ada yang bocor, gumam Rahmat sambil memperhatikan gerak-gerik pengunjung lain, memastikan ia tidak melewatkan apapun. Ketika malam semakin larut, Rahmat memutuskan untuk meninggalkan tempat itu, tetapi sebelum pergi, ia mencatat nomor kendaraan yang sering parkir di dekat pintu masuk. Kembali ke markas, Rahmat mengevaluasi rencana operasinya, menyadari bahwa ia harus lebih berhati-hati karena Irwan tampaknya semakin sulit diprediksi. Dia tahu kita mengejarnya, tapi kita tidak boleh berhenti sekarang, ujar Rahmat kepada timnya, menyusun strategi baru untuk penangkapan. Sementara itu, Fadli terus melakukan pengawasan di kompleks dan menemukan sebuah catatan kecil yang tersembunyi di laci meja salah satu penghuni, Pak Jono. Catatan itu berisi daftar pembayaran mingguan dengan angka besar, serta inisial IS yang langsung mengingatkannya pada Irwan Saputra. Fadli segera mencatat isi catatan tersebut sebelum mengembalikan laci ke posisi semula, memastikan tidak ada yang tahu bahwa ia telah menyentuhnya. Ini bukti lain bahwa Pak Jono terlibat, pikir Fadli sambil menyusun cara untuk melaporkan temuan itu kepada Rahmat tanpa menimbulkan kecurigaan. Catatan itu mencatat pembayaran kepada beberapa pihak, yang menunjukkan adanya struktur organisasi yang lebih besar di balik aktivitas Irwan. Fadli memotret catatan itu dan segera mengirimkannya kepada Rahmat dengan pesan singkat, "Kita perlu bicara,
Ini lebih besar dari yang kita pikir. Rahmat menerima foto itu dan segera mengenali pola dalam daftar pembayaran, yang mengarah pada lebih banyak nama yang terlibat dalam jaringan tersebut. Dengan informasi ini, Rahmat memutuskan untuk mulai menghubungi sumber lain yang dapat membantu memverifikasi nama-nama tersebut. Kalau ini benar, kita tidak hanya mengejar polisi gadungan, tapi jaringan kriminal besar, ujar Rahmat dengan nada serius kepada salah satu anak buahnya. Penemuan ini memperkuat tekad mereka untuk segera menangkap Irwan, sebelum lebih banyak bukti dihancurkan oleh jaringan yang tampaknya sangat terorganisir. Menyadari bahwa pengawasannya semakin ketat, Irwan memutuskan untuk mempercepat rencananya, mulai dari mengumpulkan uang terakhir dari mitranya hingga menyiapkan pelariannya keluar kota. Ia mengatur pertemuan dengan Bulina di tempat yang seharusnya sepi, memastikan semua langkahnya aman dari pantauan pihak lain. Namun, Bulina yang sebelumnya terlihat takut kini lebih tenang, memainkan peran sebagai korban sambil diam-diam mencatat setiap detail percakapan mereka. Kali ini lebih besar, Bulina, dan setelah ini, kita selesai, ujar Irwan dengan suara rendah sambil menyerahkan daftar angka yang terlihat seperti jadwal pembayaran. Tanpa Irwan sadari, Bulina telah memberitahu Rahmat tentang lokasi dan waktu pertemuan tersebut, memungkinkan timnya untuk bersiap di sekitar area. Namun, Irwan membawa serta seorang pria bertubuh besar sebagai pengawalnya, membuat Bulina semakin sulit memberikan isyarat tanpa menimbulkan kecurigaan. Di saat Rahmat dan timnya menunggu momen yang tepat, Irwan tiba-tiba memutuskan untuk memindahkan pertemuan ke tempat lain karena merasa lokasi itu terlalu terbuka. Bulina hanya bisa mengikuti dengan gelisah, mengetahui bahwa Rahmat mungkin kehilangan jejak mereka jika Irwan terus berpindah-pindah. Kita akan ketemu lagi besok malam di tempat baru, pastikan uangnya siap, ujar Irwan sebelum pergi, meninggalkan Bulina dengan campuran rasa lega dan takut. Setelah pertemuan itu, Bulina segera menghubungi Rahmat untuk memberitahu perubahan lokasi, berharap informasi ini cukup untuk menjebak Irwan di langkah berikutnya. Di malam yang sama, Arya, yang sedang berada di dekat bengkel tempat biasa ia nongkrong, melihat Irwan berbicara dengan seorang pria berseragam polisi di luar kompleks. Pria itu tampak menyerahkan sebuah tas kecil kepada Irwan, lalu mengangguk dan pergi dengan sepeda motornya, meninggalkan Arya dalam kebingungan dan ketegangan. Kenapa polisi ketemu dia malam-malam begini? Pikir Arya sambil mencoba tetap tersembunyi di balik tembok bengkel. Arya memperhatikan dengan cermat, mencatat ciri-ciri pria itu, termasuk jaket dinas dan tanda pangkat di lengannya, yang membuatnya yakin bahwa pria itu adalah kaki tangan Irwan. Ia segera menghubungi Fadli untuk melaporkan kejadian ini, merasa bahwa informasi ini terlalu penting untuk disimpan sendiri. "Bang, tadi gue lihat dia ketemu polisi di depan kompleks. Ada tas yang kayaknya penting," ujar Arya dengan nada serius di telepon. Fadli menyarankan Arya untuk tidak mendekati lokasi lagi. Tetapi Arya bersikeras untuk memastikan apakah pria itu kembali ke lokasi lain yang pernah mereka curigai. Arya mengikuti jejak motor pria itu dari kejauhan, sampai ia tiba di sebuah rumah yang tampak seperti posko sementara, dengan aktivitas mencurigakan di dalamnya. Ini kayak markas kecil mereka, pikir Arya sambil mencatat lokasi untuk dilaporkan kepada Rahmat melalui Fadli. Informasi ini membuat Rahmat semakin yakin bahwa operasi penangkapan harus segera dilakukan sebelum Irwan memindahkan semua bukti yang ada. Setelah menerima laporan dari Arya dan Fadli, Kapten Rahmat memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dengan memblokir semua akses keluar masuk kota untuk mencegah Irwan kabur. Tim Rahmat bergerak cepat, mendirikan pos pemeriksaan di jalan-jalan utama dan memastikan semua kendaraan yang melintas diperiksa dengan teliti. Namun, Irwan, yang selalu satu langkah di depan, berhasil menyelinap menggunakan kendaraan tanpa nomor polisi yang terdaftar atas namanya. Kendaraan itu adalah sebuah truk kecil yang ia gunakan untuk membawa barang-barang penting, termasuk uang hasil pemerasannya selama ini. "Dia tahu kita ada di sini," ujar Rahmat dengan nada frustrasi saat mendengar laporan bahwa truk tersebut lolos dari pos pemeriksaan di pintu kota timur. Rahmat segera memerintahkan timnya untuk mengejar kendaraan itu dengan bantuan informasi dari warga yang melapor tentang truk mencurigakan. Namun, pengejaran itu terhenti ketika truk ditemukan kosong di tepi jalan, menunjukkan bahwa Irwan telah berpindah kendaraan untuk mengelabui mereka. "Dia pasti punya rencana cadangan," ujar Rahmat, sambil meminta timnya untuk menyisir area sekitar untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Ketegangan semakin meningkat saat Rahmat menyadari bahwa Irwan tidak hanya melarikan diri, tetapi juga mungkin mencoba menghancurkan bukti-bukti yang bisa memberatkannya. Dengan waktu yang semakin terbatas, Rahmat menyusun strategi baru untuk memastikan mereka tidak kehilangan jejak Irwan lagi. Fadli, yang tetap berada di kompleks untuk melanjutkan pengawasan,
merasa terkejut ketika melihat Irwan kembali ke salah satu rumah yang selama ini ia curigai sebagai tempat penyimpanan barang ilegal. Dengan hati-hati, Fadli mengamati dari kejauhan saat Irwan memasuki rumah tersebut dengan membawa koper besar yang terlihat sangat berat. Dia pasti mengambil sesuatu yang penting, pikir Fadli, sambil segera menghubungi Rahmat untuk melaporkan keberadaan Irwan. Tim Rahmat bergerak cepat, mengepung lokasi tersebut dalam upaya untuk menangkap Irwan sebelum ia bisa melarikan diri lagi. Namun, ketika tim memasuki rumah itu, mereka hanya menemukan koper kosong dan tanda-tanda bahwa Irwan telah melarikan diri melalui pintu belakang. Dia tahu kita akan datang, ujar Rahmat dengan nada frustrasi, menyadari bahwa Irwan memiliki sumber informasi yang membocorkan pergerakan mereka. Di dalam rumah, tim menemukan beberapa dokumen yang ditinggalkan secara sengaja, seolah-olah Irwan ingin mengalihkan perhatian mereka dari sesuatu yang lebih besar. Salah satu dokumen itu mencantumkan daftar nama-nama baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya, yang menunjukkan bahwa jaringan kriminal ini jauh lebih luas dari yang mereka duga. Ini bukan hanya tentang dia, ini tentang seluruh organisasi, ujar Rahmat sambil memeriksa dokumen dengan teliti. Sementara Rahmat dan timnya berusaha menyusun langkah berikutnya, Fadli merasa bahwa Irwan mungkin masih berada di dekat kompleks, menunggu waktu untuk melanjutkan rencananya. Setelah mengetahui identitas asli Irwan, Arya merasa terpukul karena tanpa sadar ia pernah membantu pria itu dalam beberapa aktivitas yang kini ia sadari adalah bagian dari kejahatan. Dengan penuh rasa bersalah, Arya mendatangi Fadli di kompleks dan mengatakan bahwa ia mengetahui lokasi persembunyian baru Irwan di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Bang, dia sering nongkrong di gudang tua dekat jalan bypass. Tempat itu gak ada yang tahu kecuali orang-orang dekatnya, ujar Arya dengan nada serius. Fadli segera melaporkan informasi itu kepada Rahmat, yang kemudian memerintahkan timnya untuk bersiap melakukan penyergapan ke lokasi tersebut. Dalam perjalanan ke gudang, Arya terus menjelaskan bahwa gudang itu sering digunakan untuk menyimpan barang-barang ilegal, termasuk dokumen penting yang mungkin menjadi bukti kejahatan Irwan. Setibanya di lokasi, Rahmat menginstruksikan timnya untuk mengepung area secara diam-diam, memastikan tidak ada jalan keluar yang terlewatkan. Namun, saat mereka memasuki gudang, tempat itu tampak kosong, hanya dipenuhi oleh debu dan sisa-sisa aktivitas yang menunjukkan bahwa seseorang baru saja meninggalkan lokasi. Dia pasti tahu kita datang, ujar Rahmat sambil memeriksa area sekitar, berharap menemukan petunjuk yang masih tersisa. Di salah satu sudut gudang, mereka menemukan sebuah lemari besi kecil yang terbuka, berisi beberapa dokumen dengan daftar nama yang mencurigakan. Meskipun tidak menemukan Irwan, dokumen tersebut memberikan arah baru untuk penyelidikan, membuat Rahmat yakin bahwa jaringan ini lebih besar dari yang mereka perkirakan. Dokumen yang ditemukan di gudang tua tersebut mencantumkan beberapa nama yang tidak asing bagi Rahmat, termasuk seorang pengusaha terkenal dan beberapa pejabat lokal. Ini bukti nyata kalau Irwan bukan hanya penipu, dia bagian dari jaringan yang sangat terorganisir, ujar Rahmat sambil menunjukkan dokumen itu kepada timnya. Namun, dokumen itu tidak lengkap. Beberapa halaman terlihat sengaja dihilangkan, membuat Rahmat bertanya-tanya siapa saja yang sebenarnya terlibat. Rahmat memutuskan untuk membawa dokumen itu ke markas untuk dianalisis lebih lanjut, dengan harapan menemukan pola atau koneksi antara nama-nama yang disebutkan. Dalam perjalanan kembali, ia menerima laporan bahwa ada pergerakan mencurigakan di sekitar gudang, membuat Rahmat menduga bahwa Irwan atau anak buahnya mungkin kembali untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Tim segera berbalik arah dan kembali ke gudang. Tetapi setibanya di sana, tempat itu telah kosong sepenuhnya, tanpa jejak tambahan yang bisa mereka gunakan. Rahmat merasa frustasi karena setiap langkah mereka tampaknya selalu sedikit terlambat. Namun ia tetap yakin bahwa dokumen ini adalah petunjuk penting. Mereka bisa kabur, tapi jejak ini akan membawa kita lebih dekat, ujar Rahmat sambil menyusun rencana baru untuk mempersempit ruang gerak jaringan tersebut. Malam itu, ia memeriksa dokumen dengan lebih teliti, menemukan sebuah inisial RJ yang tampaknya merujuk pada seseorang dengan jabatan tinggi. Kita tidak hanya memburu seorang penipu, kita sedang menghadapi sistem yang korup, kata Rahmat dengan nada serius, menyadari bahwa ini adalah awal dari konflik yang lebih besar. Saat Rahmat mencoba mengamankan dokumen dari gudang untuk dibawa ke lokasi yang lebih aman, ia menerima laporan dari salah satu timnya bahwa ada aktivitas mencurigakan di dekat area tersebut. Ketika mereka kembali ke gudang, asap tebal mulai terlihat membumbung, dan api besar telah melahap sebagian besar struktur bangunan. Mereka tahu kita punya sesuatu, ujar Rahmat dengan nada tegang, sambil memerintahkan timnya untuk segera memadamkan api dan menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Sayangnya, sebagian besar dokumen yang ditemukan sebelumnya telah hangus,
meninggalkan potongan kecil yang hampir tidak dapat digunakan sebagai bukti. Tim menemukan bekas jejak kaki di sekitar area yang mengarah ke sebuah kendaraan, menunjukkan bahwa pelaku pembakaran baru saja melarikan diri. Ini bukan kebetulan, mereka tahu langkah kita, kata Rahmat, yang kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka kehilangan salah satu bukti paling berharga. Dalam sisa-sisa dokumen yang terselamatkan, Rahmat menemukan satu nama yang tidak terbakar sepenuhnya, TN Z, yang tampaknya merupakan bagian penting dari jaringan ini. Meski frustrasi, Rahmat memutuskan untuk melacak inisial tersebut, meskipun ia tahu ini akan menjadi pekerjaan yang jauh lebih sulit tanpa bukti fisik lainnya. Kita harus mulai lagi dari awal, tapi ini belum selesai, ujar Rahmat kepada timnya dengan nada tegas, memastikan semua tetap fokus pada misi. Malam itu, ia mulai menyusun strategi baru untuk memastikan mereka tidak hanya mengejar Irwan, tetapi juga seluruh jaringan yang kini mereka hadapi. Sementara itu, Fadli yang masih melakukan pengawasan di kompleks mulai mencurigai aktivitas Pak Hasan, seorang penghuni yang selama ini dikenal ramah dan tak pernah terlihat mencurigakan. Pak Hasan sering terlihat menerima tamu malam hari, tetapi Fadli mulai memperhatikan bahwa tamu-tamu tersebut selalu datang dan pergi dengan kendaraan yang sama. Suatu malam, Fadli memutuskan untuk memantau rumah Pak Hasan dari kejauhan dan melihat bahwa pria itu menerima bungkusan dari seorang kurir dengan motor. Ketika Fadli mencoba mendekati rumah tersebut untuk mendapatkan lebih banyak informasi, Pak Hasan tampak gelisah dan berusaha menghindarinya. "Ada apa ini, Pak Hasan? Akhir-akhir ini Bapak sering kelihatan sibuk," tanya Fadli dengan nada santai. Tetapi Pak Hasan hanya tersenyum kaku dan segera masuk ke rumahnya. Merasa curiga, Fadli mencoba menggali lebih dalam dengan mencari tahu siapa tamu-tamu yang sering datang ke rumah itu. Namun sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Malam itu, Pak Hasan terlihat meninggalkan kompleks dengan membawa koper besar. Tetapi saat Fadli mencoba mengejarnya, ia melihat dua pria bertopeng muncul dan membawa Pak Hasan masuk ke dalam sebuah mobil hitam. "Dia diculik," gumam Fadli sambil berusaha mencatat nomor plat kendaraan tersebut, meskipun ia tahu ini tidak akan mudah dilacak. Peristiwa ini membuat situasi semakin rumit, karena kini Fadli tidak hanya harus mengawasi jaringan Irwan, tetapi juga mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Hasan. Kalau dia informan mereka, kenapa diculik? Ini ada yang gak beres, pikir Fadli, menyadari bahwa permainan ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Setelah membocorkan informasi penting tentang Irwan kepada Rahmat, Arya menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal yang berisi ancaman terhadap keluarganya. "Kami tahu di mana keluargamu berada. Jangan macam-macam," tulis pesan itu, membuat Arya gemetar dan mulai merasa bahwa nyawanya kini berada dalam bahaya nyata. Arya, yang selama ini dikenal sebagai pemuda pemberani, mulai merasa terpojok dan bingung apakah ia harus memenuhi permintaan si pengirim pesan atau tetap loyal kepada Rahmat. Dalam kebimbangannya, Arya menghubungi Rahmat untuk memperingatkan bahwa ia mungkin dipaksa memberikan lokasi tim penyelidik kepada pihak Irwan. "Pak, mereka ngancam saya. Mereka bilang tahu keluarga saya," ujar Arya dengan nada panik, membuat Rahmat menyadari bahwa Arya sedang berada dalam situasi genting. Rahmat berusaha menenangkan Arya dan menyarankan agar ia segera berpindah tempat untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Namun, Arya memilih untuk tetap berada di lokasi tertentu, berharap dapat memancing pelaku ancaman keluar sehingga Rahmat bisa menangkap mereka. Malam itu, Arya terus menerima pesan ancaman yang memaksanya memberikan detail lokasi Rahmat, tetapi ia tetap bertahan dengan keputusannya untuk tidak menyerah. "Kalau mereka tahu saya bohong, mungkin ini akhir saya," pikir Arya sambil menatap layar ponselnya yang terus bergetar dengan pesan-pesan baru. Arya akhirnya mengirim pesan peringatan kepada Rahmat tentang kemungkinan lokasi Irwan, meskipun ia sadar risikonya sangat besar. Rahmat menerima informasi mengejutkan bahwa salah satu perwira polisi senior, Kompol Budi, selama ini diam-diam menjadi pelindung utama bagi Irwan dan jaringan kriminalnya. Dalam pertemuan yang dirancang dengan hati-hati, Rahmat mencoba mengonfrontasi Budi di sebuah kafe yang jauh dari markas mereka. "Saya tahu Anda ada kaitannya dengan Irwan," ujar Rahmat tegas. Tetapi Budi hanya tersenyum tipis, seolah tidak terpengaruh oleh tuduhan itu. "Hati-hati dengan tuduhan Anda, Kapten. Saya bisa memastikan karir Anda berakhir di sini," balas Budi dengan nada dingin, membuat Rahmat sadar bahwa ini adalah permainan yang sangat berbahaya. Rahmat mencoba memancing lebih jauh dengan menyebutkan beberapa nama yang ada dalam dokumen mereka, tetapi Budi tetap tenang dan menyangkal semua tuduhan. Ketika Rahmat mencoba membawa masalah ini ke atasannya, ia dihadapkan pada prosedur internal yang memaksanya untuk menghentikan penyelidikan sementara. "Tanpa bukti kuat, saya tidak bisa menyentuhnya," ujar atasan Rahmat,
membuat Rahmat frustrasi karena mengetahui bahwa sistem telah melindungi Budi. Meski demikian, Rahmat memutuskan untuk terus bekerja secara diam-diam, melibatkan tim kecil yang benar-benar ia percayai untuk memantau gerak-gerik Budi. Rahmat juga meminta bantuan salah satu informan lamanya untuk menyusup ke lingkungan Budi, berharap menemukan bukti yang cukup untuk menjeratnya secara hukum. "Saya tahu dia bersalah, dan saya akan memastikan keadilan ditegakkan," ujar Rahmat dengan penuh tekad, meskipun ia tahu jalannya akan semakin sulit. Sore itu, Fadli menerima telepon dari adiknya, Rina, yang dengan suara bergetar mengatakan bahwa ia melihat seseorang yang mirip Irwan di dekat rumah mereka. "Bang, aku takut. Kayaknya dia ngeliatin rumah kita," ujar Rina sebelum panggilan terputus, membuat Fadli langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Fadli tiba di rumah, ia menemukan pintu depan terbuka lebar dan barang-barang berserakan, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Rina. Rina, kamu di mana?" teriak Fadli sambil memeriksa setiap sudut rumah dengan panik, tetapi adiknya benar-benar menghilang tanpa jejak. Di ruang tamu, ia menemukan sebuah kertas kecil dengan tulisan, "Jangan coba-coba melawan, atau kamu tidak akan melihat dia lagi." Fadli segera menghubungi Rahmat dan melaporkan kejadian itu, meskipun ia tahu ini mungkin membuat posisinya semakin terancam. "Ini jelas balasan dari Irwan, mereka tahu kita mendekati sesuatu yang besar," ujar Fadli dengan suara penuh amarah. Rahmat meminta Fadli untuk tetap tenang dan memeriksa apakah ada saksi di sekitar rumah yang mungkin melihat sesuatu. Seorang tetangga mengatakan bahwa ia melihat sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Fadli beberapa menit sebelum Fadli tiba, tetapi ia tidak bisa melihat siapa di dalamnya. Dengan hati penuh dendam, Fadli bertekad untuk menemukan adiknya, meskipun itu berarti melanggar semua protokol yang ada dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Arya, yang mencoba mencari lebih banyak informasi tentang Irwan, memutuskan untuk bertemu dengan salah satu anak buahnya yang ia kenal cukup baik di sebuah warung kecil. "Bro, gue cuma mau tahu satu hal, dia sekarang di mana?" tanya Arya dengan nada memohon, mencoba terlihat tidak mencurigakan. Anak buah Irwan, yang awalnya tampak santai, tiba-tiba menjadi defensif dan mulai menanyakan mengapa Arya begitu ingin tahu lokasi bosnya. "Lu jangan main-main sama ini, Arya, kalau lu macam-macam, lu tahu apa akibatnya?" ujar pria itu dengan nada mengancam, membuat Arya merasa bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Saat Arya mencoba pergi, pria itu memberi isyarat kepada beberapa temannya yang sudah menunggu di luar warung, membuat Arya terjebak tanpa jalan keluar. Terjadi baku hantam yang sengit, di mana Arya berusaha melawan meskipun kalah jumlah dan mulai kehabisan tenaga. Dengan luka di lengannya dan tubuh yang mulai melemah, Arya berhasil kabur setelah memanfaatkan gang kecil di belakang warung untuk melarikan diri. "Gue gak bisa terus begini," pikir Arya sambil menahan sakit, tetapi ia tahu informasi ini terlalu penting untuk disimpan sendiri. Setelah mencapai markas Rahmat, Arya menceritakan semuanya dan mengatakan bahwa Irwan sedang bersiap untuk meninggalkan negara dengan menggunakan identitas palsu. Informasi ini membuat Rahmat segera merancang operasi besar untuk mencegah pelarian Irwan, mengetahui bahwa ini mungkin kesempatan terakhir mereka untuk menangkapnya. Rahmat dan timnya menyerbu sebuah villa terpencil yang dikabarkan menjadi tempat persembunyian terakhir Irwan, berdasarkan informasi terbaru yang diberikan Arya. Operasi dilakukan dengan sangat hati-hati, memastikan setiap sudut villa diperiksa dengan seksama, tetapi Irwan sekali lagi berhasil menghilang tanpa jejak. Di salah satu kamar, Rahmat menemukan sebuah peta besar yang berisi lokasi-lokasi strategis yang diduga merupakan titik utama dari jaringan kriminal tersebut. "Ini bukan cuma soal Irwan. Ini lebih besar dari yang kita kira," ujar Rahmat sambil memperhatikan tanda-tanda pada peta yang mencakup beberapa kota besar. Selain peta, mereka menemukan beberapa dokumen yang menunjukkan adanya aliran dana ke berbagai pihak, termasuk beberapa nama yang tidak asing di kalangan pejabat pemerintahan. Tim Rahmat mulai menyadari bahwa Irwan hanyalah salah satu bagian dari rantai yang jauh lebih luas, yang melibatkan orang-orang dengan kekuatan dan pengaruh besar. "Kita kejar satu orang, tapi ternyata ada puluhan yang bekerja di belakang layar," kata salah satu anggota tim, memperkuat kesan betapa rumitnya kasus ini. Rahmat membawa semua barang bukti kembali ke markas untuk dianalisis lebih lanjut, tetapi ia tahu bahwa waktu mereka semakin sempit karena Irwan selalu selangkah lebih maju. Dalam peta itu, ada satu lokasi yang ditandai dengan lingkaran merah, sebuah gudang di kawasan industri tua, yang kemungkinan menjadi tempat berikutnya untuk mencari Irwan. "Kita tidak akan berhenti di sini, setiap petunjuk adalah langkah maju," ujar Rahmat dengan nada tegas, menyemangati timnya untuk terus melanjutkan misi. Saat mencari keberadaan Rina,
Fadli mendapatkan informasi mengejutkan dari salah satu saksi bahwa Irwan memiliki hubungan dengan seseorang yang memiliki pengaruh besar. Dengan menggali lebih dalam, Fadli menemukan bahwa orang tersebut adalah Paman Rahmat, seorang pejabat tinggi yang telah lama dipercaya oleh keluarga Rahmat. Ketika Rahmat mendengar temuan ini, ia terkejut dan langsung mengonfrontasi pamannya, yang awalnya mengelak tetapi akhirnya mengakui keterlibatannya. "Aku melakukan ini untuk melindungi keluarga kita," ujar sang paman, mencoba membenarkan tindakannya, tetapi Rahmat tidak bisa menerima alasan tersebut. Rahmat dihadapkan pada dilema besar, antara menjaga nama baik keluarganya atau mengungkap kebenaran yang akan menghancurkan reputasi pamannya. Dalam perbincangan yang penuh ketegangan, pamannya memperingatkan bahwa mengejar kasus ini hanya akan membawa bencana bagi Rahmat dan keluarganya sendiri. "Kamu tidak tahu seberapa besar kekuatan mereka. Jika kamu teruskan, semuanya akan hancur," kata sang paman, memberikan gambaran betapa berbahayanya jaringan ini. Meskipun merasa kecewa dan dikhianati, Rahmat memutuskan untuk tetap melanjutkan misinya, meskipun itu berarti melawan keluarganya sendiri. Ia memerintahkan timnya untuk merahasiakan temuan ini sementara waktu, memastikan bahwa fokus mereka tetap pada menangkap Irwan dan menghancurkan jaringan tersebut. "Keadilan harus ditegakkan, tidak peduli siapa yang terlibat," ujar Rahmat dengan tegas, meneguhkan hati meskipun ia tahu konsekuensinya akan sangat besar. Saat menganalisis dokumen yang ditemukan di villa, Rahmat mendapatkan informasi tentang seorang agen TNI yang telah lama menyusup ke dalam jaringan kriminal tersebut. Agen itu, Mayor Aditya, adalah sosok yang dikenal memiliki reputasi baik, tetapi Rahmat mulai curiga ketika menemukan jejak komunikasi rahasia antara Aditya dan Irwan. "Ini tidak masuk akal. Aditya seharusnya menjadi orang yang membantu kita menghancurkan jaringan ini," ujar Rahmat sambil memeriksa bukti-bukti baru. Rahmat memutuskan untuk menguji loyalitas Aditya dengan mengajaknya dalam sebuah operasi kecil, tetapi hasilnya justru memperkuat kecurigaan Rahmat. Dalam operasi itu, informasi lokasi yang dirahasiakan oleh Rahmat tiba-tiba bocor, membuat Irwan sekali lagi lolos dari pengepungan tim. "Seseorang dalam tim kita membocorkan informasi ini, dan saya tahu siapa pelakunya," ujar Rahmat kepada tim kecilnya, tanpa menyebut nama untuk menjaga kerahasiaan. Ketika Rahmat mencoba mengonfrontasi Aditya secara pribadi, Aditya tidak mengelak tetapi justru menyarankan agar Rahmat mundur dari kasus ini. "Mereka terlalu kuat, Rahmat. Kamu tidak akan bisa melawan mereka sendirian," kata Aditya dengan nada dingin, mengisyaratkan bahwa ia telah beralih pihak. Pengkhianatan ini membuat Rahmat harus bekerja lebih hati-hati, memastikan bahwa hanya orang-orang terpercaya yang mengetahui rencananya ke depan. "Kita tidak hanya melawan Irwan, tapi juga orang-orang yang seharusnya berada di pihak kita," ujar Rahmat, menyadari betapa besar tantangan yang dihadapinya. Selama ini, Bulina dikenal sebagai salah satu korban pemerasan Irwan, tetapi Rahmat mulai curiga ketika menemukan dokumen yang mencantumkan namanya sebagai penerima aliran dana besar. Dokumen itu menunjukkan bahwa Bulina bukan hanya korban, tetapi juga salah satu pelaku utama dalam pengelolaan keuangan jaringan kriminal tersebut. "Ini tidak mungkin. Dia selalu terlihat ketakutan," ujar Rahmat sambil memeriksa ulang dokumen untuk memastikan kebenarannya. Dalam penyelidikan lebih lanjut, tim Rahmat menemukan bukti transaksi ke rekening Bulina yang menunjukkan jumlah uang yang sangat besar, jauh melampaui pendapatan normalnya. Rahmat memutuskan untuk mengonfrontasi Bulina di tempatnya, tetapi wanita itu tetap tenang dan bahkan mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia dipaksa oleh Irwan. "Kalau saya gak nurut, mereka akan menghancurkan hidup saya," ujar Bulina dengan nada meyakinkan, tetapi Rahmat tidak mudah percaya. Penyelidikan tambahan menemukan bahwa Bulina memiliki koneksi langsung dengan beberapa pejabat yang juga terlibat dalam jaringan tersebut, memperkuat dugaan bahwa ia adalah salah satu otak di balik operasi ini. Rahmat memutuskan untuk menangkap Bulina, meskipun ia tahu bahwa ini bisa membuka risiko baru karena banyak pihak lain yang mungkin akan melindunginya. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Rahmat. Mereka tidak akan tinggal diam," ujar Bulina dengan nada mengancam saat dibawa oleh tim Rahmat. Rahmat, Fadli, dan Arya mempersiapkan operasi rahasia di pelabuhan tua yang terletak di pinggiran kota, lokasi yang mereka yakini sebagai tempat pertemuan terakhir Irwan dan Bulina. Mereka menyusun strategi dengan menempatkan tim pengintai di berbagai sudut pelabuhan, memastikan tidak ada celah bagi Irwan atau Bulina untuk melarikan diri. Ketika malam semakin larut, sebuah mobil hitam memasuki area pelabuhan, dan Rahmat segera mengenali sosok Irwan yang keluar dengan koper besar di tangannya. Bulina tiba beberapa menit kemudian dengan kendaraan terpisah, membawa sebuah tas jinjing yang terlihat penuh, menunjukkan bahwa ia membawa sesuatu yang penting.
Rahmat memberikan isyarat kepada tim untuk menunggu hingga transaksi berlangsung sebelum mereka menyerbu, berharap mendapatkan bukti lebih kuat. Namun, saat transaksi hampir selesai, Irwan tiba-tiba tampak gelisah dan mulai memindai area sekitarnya, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Dia tahu kita ada di sini," ujar Rahmat pelan, sebelum memberikan perintah untuk memulai operasi penyergapan. Irwan mencoba melarikan diri melalui lorong sempit di belakang gudang pelabuhan, tetapi Rahmat mengejarnya dengan kecepatan penuh dalam kejar-kejaran yang menegangkan. Setelah perlawanan sengit, Rahmat berhasil menjatuhkan Irwan dan memborgolnya di tengah teriakan marah pria itu, sementara Fadli dan Arya menangani tim Irwan yang mencoba kabur. Namun, di saat mereka fokus pada Irwan, Bulina berhasil meloloskan diri dengan membawa tas jinjing yang diyakini berisi dokumen penting, meninggalkan Rahmat dengan rasa frustrasi meskipun berhasil menangkap target utama. Irwan, yang kini berada dalam tahanan, menghadapi interogasi panjang yang dilakukan oleh Rahmat dan timnya untuk menggali informasi lebih jauh tentang jaringan kriminal yang telah ia kelola selama bertahun-tahun. Dalam interogasi, Irwan mengungkap nama-nama baru yang sebelumnya tidak ada dalam dokumen, termasuk pejabat tinggi dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam melindungi jaringan tersebut. "Saya cuma alat kecil di sini. Kalau kalian tahu siapa di atas saya, kalian tidak akan berani melanjutkan," ujar Irwan dengan nada sinis, mencoba menakuti tim interogasi. Pengakuannya membantu Rahmat menguraikan sebagian besar jaringan, tetapi keberadaan Bulina yang masih buron terus menghantui mereka, karena ia membawa banyak bukti penting yang bisa menutup kasus ini. Di tengah keberhasilan mereka, Rahmat merasa bahwa tugasnya masih jauh dari selesai, terutama karena beberapa pihak yang disebut oleh Irwan masih memiliki kekuatan untuk melawan balik. Fadli, yang kini kembali ke kompleks, merasa bangga telah membantu dalam misi ini, tetapi ia tidak bisa menghilangkan rasa khawatir bahwa jaringan ini akan kembali menyerang. Arya, meskipun merasa lega karena Irwan tertangkap, tetap waspada terhadap ancaman balasan dari sisa-sisa jaringan, terutama setelah keluarganya sempat menjadi target ancaman. Rahmat mempersiapkan laporan terakhirnya kepada atasan, menyadari bahwa penyelidikan ini telah membuka mata banyak pihak tentang seberapa besar dan berbahayanya jaringan kriminal yang selama ini tersembunyi. "Ini bukan akhir, ini baru permulaan untuk menghancurkan semuanya," ujar Rahmat dengan nada tegas, meskipun ia tahu bahwa perjuangannya akan semakin berat ke depan. Cerita ini berakhir dengan pelajaran bahwa kebenaran tidak pernah mudah diperjuangkan, tetapi keberanian dan tekad akan selalu menjadi jalan untuk membawa keadilan, bahkan di tengah ancaman yang terus membayangi.